Assalamualaikum Bu, selamat siang Ibu Titik. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Dian. Maaf nih Bu mengganggu, boleh ya kita bincang-bincang sedikit Bu? Boleh Ibu Dian, dengan senang hati. Ya ini Bu, saya ingin wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Boleh ya Bu? Boleh Ibu Dian, saya dengan senang hati membantu Ibu Dian. Ya, langsung saja Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi apakah kasus-kasus itu berkenaan dengan dilema etika atau kasus itu merupakan kasus-kasus rujukan moral? Selama ini saya selalu mengelompokkan kasus-kasus tersebut. Jika bisa ditoleransi, maka akan dimasukkan ke dalam kasus dilema etika. Namun sebaliknya Ibu Dian, jika melanggar kode etik, biasanya akan saya masukkan ke dalam kasus rujukan moral. Oh, seperti itu Ibu. Ya, baiklah. Kemudian Bu, selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya selalu mengadakan rapat Ibu Dian bersama guru-guru dan seluruh warga sekolah lainnya untuk meminta pendapat, sehingga keputusan itu diambil secara bersama atau musyawarah bersama Ibu Dian. Oke, luar biasa Ibu. Kemudian Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya mengenali jenis permasalahannya permasalahannya itu apa, lalu saya mencari tahu latar belakangnya apa, dan yang kedua menentukan option atau pilihan solusi yang dirasa terbaik dari permasalahan tersebut. Lalu setelah mendapatkan solusi, saya melakukan rembukan atau musyawarah bersama guru-guru dan serta seluruh sivitas sekolah yang ada untuk solusi mana yang akan dipilih. Seperti itu Ibu Dian. Baik, luar biasa Ibu. Kemudian hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Yang pertama itu mencari tahu dari segala sudut pandang Ibu Dian. Permasalahannya dilihat dari seluruh sudut pandang. Dan yang kedua, mempertimbangkan solusi yang dirasa paling baik untuk kedepannya. Seperti itu Ibu Dian. Baik Bu, luar biasa. Nah, lalu nih Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu pada saat pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang dirasa tantangan bagi saya yaitu adalah menerima semua perbedaan pendapat yang ada di setiap karakteristik individu yang ada. Karena sejatinya individu itu memiliki karakteristik perbedaan pendapat kan Ibu Dian. Jadi untuk menerima perbedaan pendapat itu dirasa merupakan tantangan yang besar bagi saya. Oke, baiklah Ibu. Mungkin karena perbedaan karakter setiap orang berbeda-beda ya Bu ya? Ya, betul sekali Ibu Dian. Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk prosedurnya apa yang Ibu jalankan untuk pengambilan keputusan itu? Sejauh ini saya tidak ada jadwal tertentu Ibu Dian untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, dan saya selalu menyelesaikan masalah ini langsung. Jadi jika ada masalah langsung diselesaikan supaya tidak berlarut-larut Ibu Dian. Dan yang terakhir itu adalah prosedur yang digunakan Ibu Dian, yaitu musyawarah bersama. Seperti itu Ibu Dian. Baik Bu, luar biasa. Saya mau nanya lagi nih Bu. Ini kan Ibu dalam pengambilan keputusan, apakah ada seseorang
Atau faktor-faktor apa yang bisa selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam pengambilan keputusan kasus ini saya melibatkan wakil kepala sekolah, wakil bidang kurikulum, dewan guru, dan ketua komite. Jadi seluruh warga sekolah turut berpartisipasi. Oke, kemudian. Baik Bu, luar biasa sekali. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan ya Bu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang bertemakan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil yang pertama, yaitu karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dari itu saya belajar untuk menerima segala pendapat yang dimiliki setiap individu. Lalu saya belajar untuk sabar menerima perbedaan pendapat tersebut. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan kemanusiaan. Jadi keputusan ini itu lebih kepada mempertimbangkan kemanusiaan daripada peraturan yang berlaku semestinya. Seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih, luar biasa sekali, banyak hal yang bisa saya ambil dari bincang-bincang kita kali ini. Oke, terima kasih banyak Ibu. Saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya Bu. Iya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Leli, maaf mengganggu. Ya nggak apa-apa. Selamat siang juga Ibu Dian. Seperti yang sudah kita jadwalkan, saya minta tolong Ibu untuk wawancara sebentar. Bisa ya Bu ya? Bisa, ya silakan Bu Dian. Ya Bu, ini kita bincang-bincang santai aja ya Bu, tentang penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya, oke, saya mulai saja ya Bu. Ya silakan Bu Dian. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus rujukan moral? Saya sebagai pemimpin, misalkan ada kasus dilema etika, di mana ada kasus yang secara moral itu benar tetapi bertentangan, dan di mana seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Tapi kita harus memperhatikan kepentingan banyak orang dan juga melihat dari hati nurani diri kita sendiri. Ya, begitu Bu Dian. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, di sini pengambilan keputusannya itu dengan menggunakan prinsip. Yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita sendiri. Seperti itu, Dian. Luar biasa Ibu. Kemudian saya pengen tahu nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk mengambil keputusan, saya ada tuh 9 langkah atau prosedur yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah mengenali
bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Selanjutnya, yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Kemudian ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, barulah kita buat keputusan. Dan yang terakhir, setelah kita buat keputusan, kita lihat lagi keputusan tersebut, kemudian kita refleksikan. Begitu, Bu Dian. Wah, luar biasa sekali, Bu. Saya jadi banyak belajar deh, tapi saya masih pengen belajar deh, Bu ya. Kalau berikutnya, Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bertema dilema etika, Bu? Ya, dengan berdasarkan 9 langkah tadi, kemudian kita ambil yang efektifnya untuk pengambilan keputusan dengan memperhatikan kepentingan orang banyak dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sesuai dengan hati nurani kita sendiri. Begitu, Bu. Baik, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih, Bu ya, pada saat Ibu ingin mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini yang saya alami tantangannya adalah di mana adanya pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Seperti itu, Bu. Oh iya, begitu ya, Bu ya. Nah, terima kasih. Kemudian ya, Bu, saya pengen belajar nanya lagi, Bu, apakah Ibu memiliki tata cara atau istilahnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Ya, untuk kasus dilema etika ini, saya sebagai pemimpin sekolah tidak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu. Jadi apabila terjadi kasus dilema etika ini, langsung kita selesaikan dengan tidak lupa dengan ke-9 langkah atau prosedur untuk menangani kasus dilema etika ini. Saya ikut minta bantuan kepada wakil kepala sekolah, kemudian guru senior, dan mungkin guru yang bersangkutan dengan kasus dilema yang kita hadapi saat ini. Seperti itu, Bu. Ya, baiklah, terima kasih, Bu. Kemudian adakah nih, Bu, seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau istilahnya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Ya, seperti yang tadi saya katakan, untuk menangani kasus dilema etika ini, saya meminta bantuan kepada warga sekolah seperti wakil kepala sekolah, guru senior, kemudian guru yang terlibat dalam kasus dilema etika ini. Seperti misalnya guru di kelas yang sedang ada bermasalah di kasus dilema etika ini. Begitu. Baik, terima kasih, Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang bisa Ibu ajarkan kepada saya, Bu, pengalaman Ibu dari pengambilan keputusan itu? Iya, di sini setelah kita menangani kasus dilema etika ini, yang bisa kita ambil dari sini,
yaitu memberi bagaimana cara mengambil keputusan ketika kita menghadapi suatu kasus dilema etika, yaitu dengan cara 9 langkah atau prosedur menangani kasus dilema etika ini. Dari sini kita bisa belajar bagaimana cara menangani kasus dilema etika, bisa dengan ke-9 langkah prosedur, tapi dengan mementingkan kepentingan orang banyak, rasa kemanusiaan, dan jangan lupa hati nurani kita sendiri. Seperti itu. Wah, luar biasa Ibu. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ya Bu dalam menangani suatu kasus seperti itu. Jadi saya banyak belajar. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Dian, kita belajar bersama tentang kasus dilema etika ini ya. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.